wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Zuldiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi singkat Foucault. Foucault adalah seorang tokoh filosof dan sejarawan Prancis di tahun 1926 sampai dengan tahun 1984 yang berasosiasi dengan pergerakan strukturalis dan poststrukturalis. Foucault mempunyai pengaruh yang sangat besar, tidak hanya dalam filosofi saja, akan tetapi juga di ruang lingkup kemanusiaan dan juga bidang sosial. Foucault lahir di Poitiers, Prancis pada 15 Oktober 1926. Foucault berasal dari keluarga yang kalangan medis, hingga orang tuanya pun menginginkan Foucault memilih profesi yang sama. Akan tetapi Foucault justru lebih tertarik pada studi filsafat, sejarah, dan psikologi. Meski demikian, pemikiran Foucault terkait erat dengan bidang medis, khususnya pada bidang psikopatologi. Pada usia 25 tahun, Foucault berhasil menerima agregasi, dan pada tahun 1952 Foucault berhasil memperoleh diploma dalam bidang psikologi dari tahun 1970-an. Foucault merupakan seorang filsuf yang sangat aktif di bidang politik. Dia merupakan penemu Group the Information sur les Prisons dan sering memprotes homoseksual dan kelompok-kelompok tersisih lainnya. Foucault juga sering kali mengajar di luar Prancis, khususnya di United States, dan pada tahun 1983 dia dipercayakan untuk mengajar di University of California pada tiap tahunnya. Foucault paling dikenal dengan penelitian tajamnya dalam bidang institusi sosial, yaitu terutama tentang psikiatri, kedokteran, ilmu kemanusiaan, dan sistem penjara, serta karya-karyanya tentang sejarah. Selanjutnya, pada tahun 1960-an, Foucault sering diasosiasikan dengan pergerakan strukturalis. Foucault kemudian menjauhkan dirinya dari pemikiran ini, meskipun seringkali dikarakteristikan sebagai seorang postmodernisme. Foucault selalu menolak label poststrukturalis dan postmodernis karena Foucault wafat pada tanggal 25 Juni 1984 dalam usia 57 tahun karena penyakit AIDS yang dideritanya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya Leondi Kurniawan, NIM L1C02110 dari kelompok 12 akan sedikit menjelaskan tentang teori yang kami pakai dalam tugas kami, yaitu teori kekuasaan. Teori kekuasaan. Konsep kekuasaan menurut Michael Foucault tidak bisa dilepas dari pengetahuan sebagian dari konsep itu bekerja di dalam struktur kekuasaan. Struktur kekuasaan tersebar di mana-mana dan pada berbagai bidang seperti bidang politik, budayaan, hukum, sosial, agama, hingga ranah kesehatan. Kekuasaan pengetahuan bekerja melalui praktik-praktik di kursus yang tersebar pada kehidupan masyarakat. Misalnya di kursus mengenai kesolehan, di kursus mengenai kesehatan, atau di kursus mengenai ketertiban. Dengan pelajari praktis di kursus melalui bahasa dan pengetahuan, akan diketahui bagaimana kekuasaan suatu rezim bekerja terhadap orang-orang di dalamnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara teori yang kami ambil dengan realitas yang kami ambil. Namun sebelumnya di sini saya memberitahu bahwasanya judul dari realitas kami yaitu seorang siswi SMP yang nyaris bunuh diri. Seusai diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri.
Namun terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur cerita dari realitas tersebut. Jadi di sini awal mulanya sebelum kejadian pemerkosaan tersebut, ayah dari korban ini meminta untuk korbannya datang ke rumahnya dengan alasan untuk membantu si korban tersebut dalam melakukan menyelesaikan pekerjaannya, yaitu memanen jagung. Di sini dengan polosnya seorang anak ini mengikuti perkataan ayahnya dan dia pergi bersama adiknya untuk ke rumah ayahnya untuk membantu pekerjaan ayahnya. Setelah sesampainya di rumah ayahnya, gadis ini dan adiknya kemudian membantu ayahnya untuk menyelesaikan pekerjaannya, yaitu memanen jagung. Setelah itu, di mana dalam kasus ini telah dijelaskan bahwasanya seusai korban membantu ayahnya dalam menyelesaikan pekerjaannya, korban meminta untuk beristirahat bersama adiknya di rumah ayahnya tersebut. Setelah mereka berdua beristirahat, ketika mereka tertidur dengan pulas, tiba-tiba ayahnya mendatangi si korban, kemudian membangunkan si korban untuk menyuruh korban untuk tidur di dalam kamar. Setelah itu, korban mengikuti perkataan pelaku atau ayahnya untuk masuk ke dalam kamar. Setelah setibanya di dalam kamar, kemudian pelaku atau ayahnya ini menutup pintu kamar dan menutup pintu kamar. Kemudian setelah itu di sanalah ia melakukan aksi bejatnya, di mana dalam hal ini pelaku memasukkan korban ke dalam sarungnya. Sesaat berlangsungnya pemerkosaan tersebut, korban ingin berteriak, akan tetapi mulut korban ditutup oleh ayahnya tersebut. Setelah itu, ketika seusai memperkosa anaknya, kemudian korban keluar dari kamar tersebut dengan menangis. Kemudian dia pulang bersama adiknya, dan di sepanjang perjalanan adiknya bertanya kepada si korban mengapa ia menangis. Dia tidak menjawab apa-apa, dan di tengah perjalanan dia berhenti di sebuah jembatan, di mana di jembatan tersebut korban nyaris ingin melompat dari korban tersebut, namun aksi tersebut dihentikan oleh adiknya sendiri dan mereka melanjut. Dan setelah itu korban mengikuti perkataan adiknya dan melanjutkan perjalanan untuk pulang. Sesampainya di rumah, kemudian korban menceritakan perihal tersebut kepada ibunya. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya keterkaitan antara teori yang kami ambil terkait dengan kekuasaan dan seksualitas, yaitu teori Michel Foucault, di mana seorang ayah ini telah mempunyai kekuasaan atas anaknya, akan tetapi sebelum itu telah diatur sebuah wacana atau diskurs untuk melakukan aksi bejatnya terhadap anaknya sendiri. Jadi di sini keterkaitan antara realitas yang kami ambil yaitu berkaitan dengan kekuasaan, diskurs, dan seksualitas yang dialami oleh siswi SMP di Kabupaten Sumbawa. Sekian realitas dan keterkaitannya dengan teori yang kami ambil. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.